menjejakkan kekuatan imanku. Hanya dalam-Mu dapat kemenangan. Jiwaku khusus-Mu, ku melangkah penuh pengharapan di Kau. Terima kasih Yesusku.
Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Jemaat Tuhan yang bersuka cita sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Senang sekali sore hari ini jemaat Tuhan kita berkumpul lagi di tempat ini. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita karena penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Di hari-hari yang kita lalui, kebaikan dan anugerah Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini jemaat Tuhan, sini untuk semua bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita seduh dalam doa, kita berdoa. Anugerah dan kebaikan Tuhan itu yang terus melingkupi kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami ada di minggu yang terakhir di bulan ini. Sungguh penyertaan Tuhan selalu nyata atas kehidupan kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini, kami berdiri sampai saat ini bukan karena kekuatan kami, tetapi itu semua karena anugerah dan cinta-Mu Tuhan yang Kau berikan atas kehidupan kami. Dengan apa kami harus membalas setiap kebaikan-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami Tuhan. Selain kami membawa hati kami, syukur kami, pujian kami yang terbaik, kami mau persembahkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Sore hari ini Tuhan kami bersyukur, kami boleh ada di rumah Tuhan di tempat ini. Kami datang dengan hati yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Kami butuh lebih lagi Engkau nyata dalam kehidupan kami. Kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan. Tuhan Yesus Kristus yang layak terima setiap pujian dan penyembahan kami. Ini setiap hati kami, ini setiap kehidupan kami. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memberikan hati kami pujian yang terbaik, semuanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Kami memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan.
dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Sama-sama katakan, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Oh, Kau yang ku andalkan. Sampai akhir hidup kami mau nyatakan hanya Engkau Tuhan yang menjadi perlindungan kami. Tempat kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Selamanya Tuhan, hanya Engkau yang menjadi perlindunganku.
firman Tuhan katakan, Kaulah sandal. Mari berserah penuh kepada Tuhan. Perlindunganku sampai akhir ku nyatakan, Yesus hanya Engkau yang ku andalkan. Saya rindu biar jemaat Tuhan sendiri nyatakan pujian ini. Katakan, Kaulah sandal. Katakan pada Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau nyatakan, Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Kaulah sandaran gunung batuku dan perlindungan kami sampai akhir kami nyatakan. Hanya lebih lagi jemaat Tuhan katakan, Kaulah sandaran hidupku, hanya Kau Tuhan, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan, Yesus. Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan, Yesus hanya Engkau yang ku andalkan, Yesus hanya Engkau yang ku andalkan. Oh, Kaulah yang ku andalkan Tuhan, Yesus Tuhan. Hanya pribadi-Mu yang kami rindukan sore hari ini Tuhan. Hanya kepada-Mu kami merindu Tuhan. Gunung batuku Tuhan, kepada-Mu kami merindu Tuhan. Yesus, sampai akhir hidup kami mau nyatakan hanya Engkau Yesus yang menjadi sumber segala-galanya. Haleluya, haleluya. Oh, mari jemaat Tuhan, angkat hatimu, angkat pujianmu kepada Tuhan sore hari ini. Nyatakan kebesaran Tuhan. Yesus, kepada-Mu Tuhan, kami tidak perlu takut Tuhan, sebab Engkau yang bersama-sama dengan kami, sebab Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Haleluya. Lebih lagi, naikkan sembahmu kepada Tuhan, naikkan pujianmu yang terbaik bagi Tuhan kita. Hanya Engkau yang merindukan Tuhan, hanya pribadi-Mu yang kami rindukan Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, pujian dari hati kami mau berikan kepada-Mu Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak terima setiap penyembahan kami. Hanya Engkau yang menjadi sumber segala-galanya, pusat segala-galanya, hanya pribadi-Mu Tuhan.
kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang kurindukan, hanya Engkau yang kurindukan Tuhan. Kau yang kuandalkan dalam hidupku, Kau yang kuandalkan di sepanjang hidupku. Mari terus jemaat Tuhan, angkat hatimu, angkat hidupmu, sembah Dia. Tuhan tidak minta banyak daripada hidup kita, Tuhan minta hati kita yang berserah penuh kepada Tuhan. Sebab Tuhan rindu mengubahkan lebih lagi hidup kami. Ini hatiku Tuhan, ini hidupku. Ini hatiku, ini hidupku Tuhan. Kau sandaran hidupku Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Allahku yang ku percayai. Malapetaka tidak akan mendekat kepadamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab Tuhan yang melindungi kehidupan kita. Betapa kita bersyukur punya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan kita. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan atas hidup saya dan saudara. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari tempat ini Tuhan, kami mau mengagungkan nama-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu dahsyat. Nama-Mu ajaib Tuhan Yesus. Nama-Mu berkuasa. Nama yang menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ini setiap tangan-tangan yang terangkat bagimu Tuhan Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti, tiada sepertimu. Sebab Kau, amin, terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tiada seperti Mari jemaat Tuhan lebih lagi nyatakan. Jemaat Tuhan sendiri katakan. Sebab Kau ajaib, tiada sepertimu. Sebab Kau besar, amin, tiada sepertimu.
seperti Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sungguh pribadimu Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Mari coba Tuhan katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Mari nyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Akui Dia Tuhan yang besar. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti, tiada seperti Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kasih tepuk tangan jauh lebih dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Sungguh Kau ajaib dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu sore hari ini. Lebih lagi Tuhan, kami membawa hati kami, sukacita kami. Kami mau bersorak meninggikan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap bersorak bersukacita bagi nama Tuhan. Dengan saya sama-sama kita katakan amin. Sekarang berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua yang hadir pada saat ini, kita pun menari bagi nama Tuhan kita. Come on. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersukacita bagi nama Tuhan kita. Senyumlah hai semua, tanggalkan segala beban masalah. Bersukacitalah senantiasa, menari dan bertepuk tangan. 1, 2, 3 dan 4, kantong bagoyang iko irama. Putar ke kiri, hey, putar ke kanan, oh, hati senang di dalam Tuhan. Katakan, setiap masalah ada masa kadaluarsa. Masalah itu biasa. Dengan iman katakan, Tuhan yang luar biasa. Sing perlu gelisah, beta percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, bergembira, puji Tuhan. 1, 2, 3 dan 4, kantong bagoyang iko irama. Putar ke kiri, hey, putar ke kanan, oh, hati senang di dalam Tuhan. La 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 la, la 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 la.
kita. Sebab Engkau Tuhan yang menjadi segala-galanya dalam kehidupan kami. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan kita. Come on. Semuanya siap? One, two, three, come on. Ku naikkan syukur segala perbuatanmu, kasih-Mu dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagumnya. GBO itu mana katakan? Yesus kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Katakan. Ku naikkan syukur buat segala kasih-Mu dalam hidupku, tiada terukur. Amin. Betapa besar Sungguh kami bersuka cita Tuhan Yesus. kagum Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu katakan. Yesus kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Hati kami Tuhan Yesus, kami berikan kepadamu Yesus. Sebab Engkau yang menjadi segala-galanya atas hidup kami Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu. Sama-sama katakan pujian ini. Come on. Yesus kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Lebih dahsyat lagi katakan. Yesus kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Oh, Yesus kaulah segalanya, melebihi semua Yang ada pada kami Tuhan. padamu. Oh, Yesus kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Seutuhnya Tuhan Yesus, hati kami mau berikan kepadamu. Mari jemaat Tuhan, berikan sorak-sorak yang paling dahsyat untuk Yesus yang menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Haleluya, dahsyat Engkau Tuhan. Akan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan katekismus. Kepada yang melayani kami persilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai soteriologi atau keselamatan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah perbedaan antara conviction atau keyakinan dan conversion atau pertobatan? Mari baca bersama-sama jawabannya dalam 3, 2, 1. Keyakinan atau conviction adalah proses meyakinkan atau keadaan diyakinkan, sementara pertobatan atau conversion adalah keputusan untuk bertobat.
Mari baca ayatnya dalam Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Demikian katekismus kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Sedikit pengumuman bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang membawa anak-anak, boleh diarahkan ke ruang Daud di lantai 1, akan dilayani dan akan didoakan oleh guru sekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah benih-benih kebenaran firman Tuhan dapat bertumbuh dengan baik dalam hati dan pikiran kita semua. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk selidiki setiap hati kami. Kita mau datang kepadanya. Sama-sama kita katakan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang setia. Dahsyat Engkau Tuhan. Selidiki aku, lihat setiap hati kami Tuhan. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, Kau yang menilai setiap hati kami dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari dengan imanmu katakan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap Serindu jemaat Tuhan saya katakan dari awal. Sama-sama. selidiki menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagi. Sama-sama katakan. Sungguh Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Mari sama-sama sambil bangkit berdiri katakan kepada Tuhan kita. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat
aku tetap Sambil mengangkat tanganmu kepada Tuhan, mari imani. Aku lihat kebaikan-Mu. Sungguh Kau dahsyat dalam firman kami Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berubah, kasih-Mu tak pernah habis dalam firman kami Tuhan. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari dengan imanmu, sama-sama kita katakan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap Berjuang Tuhan, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh Kau ajaib Tuhan. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa kasih-Mu setia dalam kehidupan kami dan kami rasakan itu setiap waktu. Pada malam hari ini Bapa, kami datang dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Kami mau mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap hati dan pikiran kita semua. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah dapat menjadi berkat bagi setiap kami. Inilah doa dan permohonan syukur kami. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan dulu duduk jemaat Tuhan sekalian. Pada malam hari ini kita semua akan dilayani oleh Pak Pendeta Basuki Trinugroho. Dengan kasih Kristus kami persilakan untuk maju ke depan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, silakan duduk. Ya, shalom. Oke, kita ada dalam rangkaian Paskah. Kalau orang teman-teman kita Katolik, hari ini merayakan Hari Palem Raya ya. Memperingati Yesus yang masuk ke kota Yerusalem naik keledai. Nah, Gereja Betel Indonesia punya tema yaitu mematikan daging. Dalam kerangka besar tema tentang revival, tentang kebangunan rohani. Ya, karena itu kita mau belajar tentang mematikan kedagingan, jalan menuju revival. Dimulai dari mematikan kedagingan. Mari kita baca firman Tuhan. Di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya.
Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24, kita baca sama-sama sampai 26, 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, di Gereja Bethel Indonesia tahun ini adalah tahun revival. Jadi kerinduan kita semua khususnya di GBI adalah melihat revival, kebangunan rohani terjadi di seluruh Indonesia. Kebangunan rohani yaitu yang pertama, kesadaran akan Allah yang kuat dalam hati setiap orang percaya. Yang kedua, terjadinya perubahan hidup yang nyata, pertobatan yang benar-benar di antara bukan hanya di tengah-tengah orang percaya, bahkan orang-orang yang belum percaya. Terjadi kesadaran akan Tuhan dan kemudian pertobatan yang besar-besaran. Nah, suasana inilah yang dirindukan oleh Gereja Bethel Indonesia. Tetapi satu pertanyaan penting, bagaimana revival bisa terjadi jika kedagingan masih menguat dalam hidup kita? Kalau kita masih senang dengan kedagingan, perbuatan daging. Revival dimulai bukan dari luar, tetapi dari dalam. Dari hati. Ketika Allah ingin mengerjakan sesuatu di dalam dunia ini, maka Allah bekerja di hati. Allah tidak bekerja di dalam fasilitas, bukan melalui keadaan dan sebagainya, tetapi dari hati yang rindu oleh Tuhan. Rindu kepada Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh menyadari keadaannya di hadapan Tuhan. Nah, karena itu Paulus melalui Galatia yang kita baca, dia memberikan kepada kita 3 langkah mematikan kedagingan. Karena revival kebangunan rohani dimulai dari dalam. Dan tidak mungkin hati yang masih suka kedagingan mengundang revival. Maka kita perlu mematikan kedagingan. Karena revival mulai dari dalam. Ya, yang pertama adalah menolak keinginan daging. Menolak keinginan daging. Ayat 16 tadi berkata, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti apa? Keinginan daging. Nah, Paulus menjelaskan satu keadaan bahwa dalam diri setiap orang, entahkah itu orang Makassar, entahkah itu orang Manado. Karena saya pikir dulu yang suka kedagingan itu cuma Manado. Daging kambing, daging babi, begitu. Kita semua, ya. Nah, dalam diri setiap kita ada 2, yaitu keinginan roh dan keinginan daging. Tadi kita udah baca, keinginan daging telah nyata, yaitu ini percabulan, kecemaran, pesta pora, dan sebagainya. Tapi juga ada keinginan roh, ada buah roh, dan seterusnya. Ada 2 dalam hidup kita yang selalu bertengkar, yang selalu bertentangan, yang selalu berebut pengaruh di dalam hati kita.
mana yang paling kuat. Itulah yang kemudian menghasilkan perilaku dalam hidup kita. Nah bagaimana? Saya pengennya keinginan roh yang kuat dalam hidup saya. Gimana ya caranya supaya keinginan roh yang dominan? Istri saya guru sekolah minggu, jadi saya juga guru sekolah minggu, tapi lebih tepatnya gurunya guru sekolah minggu. Nah, istri saya memberi ilustrasi. Kita ini memelihara dalam hidup kita 2 anjing. Wish, seremnya, istri saya bukan Manado ya, 2 anjing. Nah, anjing hitam dan anjing putih. Kalau kita pengen 2 anjing, ya anjing tapi kita lebih senang anjing yang hitam, maka apa yang harus kita lakukan? Kasih makan sebanyak-banyaknya anjing yang hitam. Maka anjing yang hitam akan gemuk, kuat, dan karena kita ngasih makan, dia akan semakin senang kepada kita. Ya. Nah demikian juga dalam hati kita ada roh dan kedagingan. Kalau kita pengen roh kita yang dominan, maka kasih makanlah banyak-banyak roh kita. Apakah yang kita bisa sebutkan tentang ngasih makan roh? Ketika kita main TikTok, pilihlah TikTok yang baik. Ketika kita buka IG, carilah IG yang baik. Kalau kita buka YouTube, pilihlah YouTube yang baik. Kadang-kadang aja sedikit Barcelona boleh. Karena favorit saya Barcelona. Siapa Barcelona? Ya. Nah, jadi kalau kita pengen roh kita kuat, simple. Waktu saya dengerin istri saya cerita gitu ke anak-anak, betapa tepatnya itu bagi kita. Bagaimana mungkin kita mau hidup dalam roh, cara berpikir kita, cara berpikir yang dipimpin oleh roh, perkataan kita, perkataan yang dikuasai roh, tetapi kagak pernah baca Alkitab, kagak pernah baca buku rohani, senengannya kumpul-kumpul dengan orang-orang yang mabok dan sebagainya, nggak mungkin. Betul? Simple sekali. Ada keinginan roh dan keinginan daging dan keduanya saling bertentangan. Makanya terus ada berkecamuk di dalam hati kita. Antara keinginan roh dan keinginan daging. Kalau kita sering diombang-ambing, mudah bimbang, mudah ragu, jangan-jangan memang dua-duanya kita kasih makan. Minggu ya ke gereja. Doa hari apa? Om. Selasa Jumat ya ikut doa. Tapi setelah itu kumpulan kita, mainan kita, tontonan kita, bacaan kita dan sebagainya. Sama sekali enggak rohani. Karena itu dua-duanya gendut juga dalam hati kita. Dua-duanya sehat juga, baik daging maupun roh. Akibatnya apa? Ketika kita mau ambil keputusan, begitu susah. Begitu susah, begitu sepertinya berbagai urusan, begitu rumit. Karena apa? Karena dua-duanya kuat. Tetapi kalau kita makan yang satu, maka yang lain pasti lemah. Kita akan gampang untuk menentukan dalam hidup kita segala urusan. Artinya setiap hari kita selalu berbeda dalam pertempuran, berada dalam pertempuran rohani, pertempuran roh dan daging. Dan revival tidak akan terjadi kalau jemaat masih dikuasai kedagingan. Kedagingan mematikan revival. Ya. Kita bisa saja banyak kegiatan doa, kita banyak kegiatan pemuridan, kita banyak kegiatan
worship night dan sebagainya. Tetapi kalau kedagingan itu masih tumbuh subur kuat di dalam hati kita, tidak akan terjadi revival. Karena apa? Karena revival bukan berasal dari kegiatan. Revival berasal dari dalam. Dari hati kita. Revival terjadi ketika jemaat mulai berkata, Tuhan, saya tidak mau lagi hidup menurut daging. Tuhan, saya mau kasih makan roh kita banyak-banyak. Setiap hari, double portion. Makanan rohani, vitamin rohani. Apalagi? Kopi rohani. Ada nggak kopi rohani ya? Ada, mestinya ada makanan rohani, ada kopi rohani. Nah, supaya apa? Rohani kita yang kuat. Rohani kita yang mendominasi hidup kita. Yang kedua, yaitu bukan hanya menolak. Bukan hanya menolak keinginan daging, tetapi menyalibkan kedagingan. Menyalibkan nafsu lama. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Kita yang percaya kepada Yesus, kita adalah milik Kristus Yesus. Kita bukan milik dunia, kata Yohanes. Kita milik Kristus Yesus. Ia telah apa? Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, ini yang akan saya bahas lebih praktis dan agak dalam. Jadi menyalibkan ini bukan sekedar menolak, menyalibkan. Menyalibkan artinya apa? Mematikan total. Mematikan sungguh-sungguh kedagingan kita, keinginan daging kita. Bukan hanya menahan-nahan, tetapi memang mematikan keinginan daging kita. Nah, kenapa demikian? Saya umpamakan. Siapa di sini orang Toraja? Toraja, halo? Enggak ada ya Toraja. Banyak pasti. Nah, di Toraja ada barang mahal. Namanya tedong bonga. Kalau sapinya mahal, kotorannya juga mahal. Jadi misal ini, saya dari Jawa ke Toraja. Saya ingat tahun 2000 pas, saya masih tinggal di Bogor, saya melayani ke Makassar, diundang, terus saya main ke Toraja, ditunjukin tedong bonga. Tapi saya dikasih tahu, tedong bonga ini harganya puluhan juta, bisa ada yang sampai ratusan juta. Wih, mahal. Dan kemudian tiba-tiba saya keteplokan kotoran. Begitu, keteplokan kotoran. Tapi kotorannya tedong bonga. Mahal. Nah pertanyaannya, pada waktu saya keteplokan begini, waduh, saya ngomong sama istri saya, haleluya, ke Toraja dapat kenang-kenangan mahal. Begitu? Tidak. Oke? Begitu keteplokan, langsung saya bagaimana? Cuk, ngomong istri, foto, mahal. Begitu? Enggak. Upload cepat. Enggak. Kenapa demikian? Walaupun ini tedong bonga, tetap ini kotorannya. Iya kan? Halo. Maka apa yang saya lakukan? Saya akan lakukan secepatnya. Segera. Tidak gini. Aduh, ini kenang-kenangan mahal dari Toraja. Nanti kalau kita udah naik pesawat pulang sampai Bogor, kalau
Kalau hati sudah siap, kita akan cuci. Tapi sekarang sayang aku belum siap. Aku merencanakan untuk siap-siap. Untuk siap-siap aja baru rencana nih. Apalagi melakukan. Aku rencana baru siap-siap. Ada nggak orang ketempelan tedong bonga, kotorannya tapi dia menunda-nunda untuk membersihkan? Tidak ada. Karena apa? Karena dalam cara berpikirnya jelas. Ini adalah kotoran. Dia tidak ingin menunda. Bahkan dalam kondisi tidak siap pun, dia akan bersihkan segera. Misal nih, begitu, cepat, Mas, cepat. Itu Pak Camat tuh udah mau ketemu nih, Pak Camat. Walaupun sudah ditunggu Pak Camat, tetap prioritas saya ini cepat saya bersihkan. Betul gak? Jadi, untuk seseorang lepas dari dosa, dari perbuatan keinginan daging, yang satu, yaitu apa tadi? Segera. Tidak menunda-nunda. Kenapa saya berani langsung segera? Karena ini adalah kotoran. Karena saya sama sekali tidak memandang ini sebagai sesuatu yang baik, maka saya segera menyuci, segera membersihkan. Tapi pada waktu membersihkan, ada gak yang membersihkannya gini? Cuk, bentar. Susah Mi, melepaskan ini. Karena ini, ini berharga sekali. Tedong bonga. Jadi supaya bisa, tapi berat sekali. Gimana kalau begini, saya bersihkan tapi sedikit demi sedikit. Ting, besok saya bersihkan lagi. Besok lagi, ting. Ada gak? Halo? Orang membersihkan kotoran, tapi karena dia sayang, dia membersihkannya sedikit demi sedikit. Ada? Nggak ada. Betul? Demikian juga dengan perbuatan daging, demikian juga dengan dosa. Kalau kita pengen berhenti, tetapi dalam hati kita masih, berat, sedikit demi sedikit deh. Sebetulnya dalam hati kita masih mencintai perbuatan itu. Yang ketiga, segera, total, sebersih-bersihnya, tapi habis itu nyesel. Masuk gul sisi susah, nggak bisa bawa-bawa tedong bonga kotorannya. Gara-gara jadi pelayan gul sisi, syaratnya berat, nggak boleh pelihara kotoran tedong bonga. Kita melepaskan, tetapi hati kita tidak suka. Ada nggak? Orang yang lepas dari kotoran, begitu lepas, hatinya gimana? Sukacita, gembira. Kalau kita meninggalkan itu, tetapi hati kita beratnya, maka lain kali ketika kita pulang kampung liburan, kita ketemu teman lama, kita tidak diketahui oleh siapapun, kita akan mengulang lagi apa yang kita lakukan. Karena apa? Sebetulnya kita masih mencintai itu. Oke? Berarti orang yang ingin lepas dari perbuatan daging, dari dosa, ada 3 aspek. Yang pertama yaitu apa? Total. Segera. Tidak ditunda-tunda. Ya. Ada orang pengen berhenti dosa. Saya dulu SMA, saya merokok. Saya punya teman baik, kami
berdua merokok. Saya sejak SMP merokok, teman saya juga gitu. Nah, tapi kita pikir-pikir berdua, kita berhenti merokok. Jadi gini deh, saya ngomong ke teman saya, malam ini kita puas-puasin ngerokok. Semalaman kita pesen kopi yang kental, makanan, dan ngerokok kita puas-puasin. Setelah puas, besok kita berhenti. Tunda besok. Ternyata kagak bisa. Karena apa? Artinya saya masih mencintai rokok itu. Kedua, kita nyoba nih. Gini dah, kita akan sehari kira-kira ya 1 bungkus, 1,5 bungkus, begitulah gitu. Nah, kalau taruhlah kita sehari 15 rokok, 15 ini biji gitu. Kalau sehari aja kita kurangi 1, maka paling lambat 1 bulan kita sudah bisa bebas dari rokok. Bener gak? Hitungannya masuk gak? Masuk gak hitungannya? Masuk kan? Sederhana kan? Kalau 15 rokok dikurangi 1 sebulan selesai. Tapi kenyataannya tidak. Karena apa? Karena masalahnya bukan di tekniknya. Masalahnya apa? Hati saya masih suka. Hati saya belum memandang kotoran ini adalah kotoran. Ya, oke, halo. Ya, jadi berhenti bukan masalah kegiatannya, tapi terutama dari dalam cara pandang kita terhadap perbuatan daging. Karena itu ada biasanya hamba-hamba Tuhan, teolog-teolog lama biasanya mengumpamakan orang yang hidup dalam perbuatan daging sama seperti orang yang ada di dalam kubangan, lumpur. Nah, ketika orang ada di dalam lumpur, maka dia mulai sulit untuk bergerak. Dia semakin bergerak, dulu ada filmnya Jackie Chan itu yang lama. Semakin bergerak, makin tenggelam. Ya, nah maka orang ini bisa keluar dari lumpur. Dia melewati beberapa tahap. Yaitu tahap pertama, sadar. Apa? Sadar. Sadar bahwa lumpur ini tidak baik bagi dia. Kalau dalam hatinya, asik ya mandi lumpur, di salon mahal, di spa mahal, mandi lumpur. Enak ya mandi lumpur. Maka kira-kira dia mau keluar gak? Kagak, karena dia suka. Tetapi ketika dia menyadari ini lumpur, banyak kotoran, enggak sehat. Dan masa aku hidup dalam lumpur, ada banyak kegiatan baik yang aku bisa lakukan di sana. Aku harus keluar dari lumpur. Lumpur ini tidak berguna, lumpur ini jelek. Sadar. Yang pertama, sadar. Orang ingin berhenti dalam perbuatan daging, maka yang pertama sadar. Ya, sadar bahwa aku ini berdosa. Ada banyak orang berdosa, tapi dia bisa berdalih tentang dosa. Maka selama dia bisa berdalih tentang dosanya, dia tidak akan berhenti berbuat dosa. Namanya kita berhasil merasionalisasikan dosa. Kita misal contoh, rokok misal. Kalau kita bisa merasional, tapi kan rokok ini menunjang negara, bayar bea cukai. Jadi saya ini penyumbang negara loh, karena saya merokok. Ada lagi orang merokok, kan merokok ini bisa mempermudah persahabatan.
Kalau ketemu teman, "Hei, ayo saya kasih rokok," langsung akrab. Ketika dia bisa merasionalisasikan segala sesuatu tentang rokok, maka dia tidak akan berhenti merokok. Dia tidak sadar bahwa rokok itu berbahaya. Saya ingat, saya berhenti merokok waktu kuliah tingkat 1. Saya baru aja bertobat. Waktu saya di persekutuan mahasiswa, pembicaranya seorang dokter, namanya Dr. Ruyandi Hutasoid. Beliau bicara begini, tunjukkan 1 kelebihan merokok. Saya akan tunjukkan 2 kerugian bahaya merokok. Dengar gitu saya, berarti merokok itu bahaya sekali. Saya pulang, saya buang rokok saya. Bukan saya bakar, saya buang rokok saya. Sejak saat itu saya berhenti merokok. Yang kedua, setelah sadar, yaitu apa? Menyesal. Ya. Jadi mematikan daging dimulai dari sadar bahwa berdosa. Yang kedua, menyesal. Kalau orang sadar berdosa, tapi dia tidak menyesal, maka dia tidak akan berhenti merokok. Berdosa. Satu kali teman saya pelayanan ke lembaga pemasyarakatan. Dia deketin satu orang, "Kenapa bisa masuk ke sini?" "Saya membunuh." Membunuh siapa?" "Membunuh orang yang menyukai istri saya." "Oh, tapi kenapa harus membunuh?" "Ya, karena saya dengan begini saya puas. Saya mau bertanggung jawab untuk apa yang saya lakukan." Sama sekali nggak ada menyesal. Dia tahu membunuh dosa, membunuh itu tidak baik. Tetapi karena dia tidak menyesali akan perbuatan itu, dia tidak akan berhenti berdosa. Berapa banyak orang sadar selingkuh itu dosa. Tapi karena mereka tidak menyesali, mereka malah mencoba merasionalisasi, ya selingkuh, selingan indah, keluarga utuh. Ada banyak orang korupsi. Setelah itu ngomong sama teman, "Lu dapat berapa?" "Oh, gua dapat segini." Ya ampun, malah saling bangga-banggaan. Dia tidak akan berhenti berdosa. Yang pertama apa tadi? Sadar. Yang kedua, menyesal. Tapi Alkitab katakan, ada satu yang dilupakan oleh orang, yaitu mengaku dosa. Aspek mengaku ini penting dalam kekristenan. Mengaku di hadapan Tuhan bahwa aku berdosa. Karena mengaku ini menuntut kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bisa aja basa-basi, "Tuhan ampuni dosaku, amin." Tapi sebetulnya nggak ada ungkapan penyesalan atau pengakuan sama sekali. Sulit untuk berhenti berdosa. Dan terakhir, berbalik kepada Yesus. Perhatikan, ketika ini Yesus terang. Saya berdosa, maka saya menjauhi terang. Perhatikan, ketika kemudian saya berhenti berbuat dosa, ini bukan bertobat. Perhatikan, ketika saya berhenti berbuat dosa, ini bukan bertobat. Ini namanya parkir. Karena apa? Arah hidupnya masih sama, yaitu menjauhi terang, menjauhi Yesus. Tetapi ketika saya berbalik mendekati terang, itulah bertobat. Anak yang hilang, satu kali dia stop. "Hai, kenapa aku di sini?"
Aku jadi budak. Makan makanan babi saja aku tidak boleh. Padahal di rumah bapakku ada banyak makanan. Ketika dia berhenti dan tetap di sini, dia tetap ada di kandang babi. Dia baru bertobat dan dipulihkan ketika dia berbalik dan datang kepada Bapa. Oke? Jadi coba perhatikan, jadi mematikan itu bukan sekedar gini, kita pagi-pagi aku nggak nyontek, aku nanti pergi mataku nggak lihat cewek kiri kanan, pakai kacamata kuda, nggak lihat. Bukan begitu. Tetapi dimulai dari apa? Sadar, menyesal, mengaku, dan berbalik kepada Yesus. Tetapi coba perhatikan dari 4 tahapan ini, 2 yang pertama yaitu apa? Sadar, menyesal. Sadar dan menyesal ini letaknya di mana? Di pikiran. Berarti pertobatan, berhenti berbuat daging justru bukan dimulai dari stop. Bukan. Tetapi apa? Pikiran yang berubah. Changing the way of your mind. Perubahan cara berpikir kita. Pertobatan dimulai dari dalam, dari cara berpikir. Makanya pertobatan itu bahasa aslinya metanoia, perubahan cara berpikir. Dimulai dari sadar dan menyesal. Kita berhenti berbuat dosa, tetapi kalau tidak menyadari dan tidak menyesali, maka ketika ada kesempatan, ketika kita tidak ada yang ditakutkan lagi, kita akan berdosa. Berhenti berbuat dosa bukan pertobatan. Takut berbuat dosa bukan pertobatan. Karena takut berbuat dosa, ya karena apa? Karena takut. Kalau yang ditakuti sudah nggak ada, dia akan melakukan lagi. Karena cara berpikirnya belum berubah. Oke? Jadi mematikan. Revival hanya terjadi ketika nafsu lama disalibkan. Dan kita berbalik kepada Tuhan Yesus. Revival terjadi ketika kita berkata, Tuhan, saya tidak mau lagi hidup seperti dulu. Mematikan. Aku mau berbalik kepada Yesus. Cara berpikirku diubahkan oleh Tuhan. Dan terakhir, yang ketiga yaitu mengikuti pimpinan roh. Kasih makan roh, kasih kesempatan roh, maka roh akan terus berjalan bersama kita, membimbing kita. Jangan, Alkitab katakan jangan padamkan roh. Gimana padamkan roh? Padamkan roh yaitu ketika kita sering mematikan keinginan roh. Misal contoh, dulu pada waktu saya SMA, pada waktu masih merokok, kalau enggak punya uang, gelisah sekali. Gelisah. Jadi saya selalu tiap hari cari lengahnya bapak saya. Begitu bapak saya pergi ke kandang ayam, bapak saya peternak ayam, maka saya mulai buka pintu. Badan tetap di luar, tapi tangan masuk. Ambil uang. Dan saya tahu, bapak saya naruh di kantong kanan, sapu tangan. Kantong kiri, uang yang jual telur, jual ayam, jual apa macam-macam di sini. Saya ngambilnya kira-kira semua atau sebagian? Hah? Semua apa sebagian? Sebagian.
pengalaman. Ya, nah, sebagian. Tapi walaupun begitu, pada waktu awal nih, kan sambil lihat-lihat. Betul nggak? Iya kan? Awal. Kenapa? Bisa jadi Roh Kudus sedang mengingatkan kamu berbuat yang salah. Kamu berbuat yang tidak baik. Terus kedua ngambil kira-kira intensitas denyut jantungnya makin kuat apa makin lemah. Yang kedua. Halo? Makin kuat apa makin lemah? Makin sering saya melakukan, makin deg-degan apa makin tenang? Enggak berani jawab lagi. Makin tenang. Karena apa? Saya sudah terbiasa menolak kehendak Roh Kudus. Lama-lama saya mematikan roh. Roh Kudus tidak lagi terasa dalam hati saya. Satu kali saya jalan sama istri saya. Lewat itu STT Jeffrey. Istri saya tiba, Bas. Tapi udah kelewat nih. Bas, saya ingat ada ibu dosen. Saya kok pengen ngasih uang ya ke ibu dosen itu. Ntar deh, ini kita urusin beres dulu. Nanti setelah selesai kita ke sini. Oke. Tapi apa yang terjadi? Begitu muter-muter, ada Bas capek, besok aja ya. Oke. Begitu besok, sibuk dengan yang lain lupa. Dan akhirnya kami nggak ngasih uang. 3 hari kemudian saya ketemu suaminya. Hei Pak, kemarin saya pengen mampir loh ke rumah. Saya nih, gimana Ibu? Ibu lagi opname di rumah sakit. Waduh, saya menyesal sekali. Karena apa? Saya menolak kehendak roh. Dan kalau saya terbiasa begini, maka saya pasti akan kehilangan kepekaan terhadap Roh Kudus. Jangan padamkan roh, tapi biarlah Roh Kudus memimpin kita. Jikalau hidup kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak harus kita kumpul doa, hai anakku, misal nubuat apa. Tidak, tapi Tuhan, Roh Kudus ada dalam hati kita. Pasti Roh Kudus memberi impresi, memberi kesan untuk menuntun dan memimpin kita. Mematikan kedagingan bukan hanya berhenti, tapi mulai hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan hasilnya adalah buah roh dalam hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kedamaian dan sebagainya. Dan coba bayangkan, kalau seluruh jemaat hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, menghasilkan buah-buah roh, maka sesungguhnya itulah suasana revival. Di mana kita bukan hanya kuat merasakan tentang Tuhan, kuat hati kita ingin melayani Tuhan, tetapi juga buah roh itu hasil dari hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Itulah revival. Itulah kebangunan rohani yang harusnya kita alami. Revival yang sesungguhnya pengenalan dan cinta akan Tuhan. Kita muncul belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Begitu kita tahu ada teman kita nggak datang ke gereja, langsung hati kita, di mana dia? Lagi ngapain dia? Besok aku harus ketemu dia. Aku harus berurusan dengan dia. Kenapa hari ini dia tidak ke gereja? Ada tanggung jawab, ada kesungguhan terhadap jiwa-jiwa. Pelayanan yang penuh antusias. Pelayanan yang bergelora terus menyala-nyala. Istri saya suka ngomong ke jemaat, kalau pengen lihat Pak Basuki paling keren, lihatlah di hari Minggu. Karena di hari Minggu dia pasti semangat. Kalau Senin sampai Sabtu, lowbat dia.
antusias melayani Tuhan. Ya, selalu ada dorongan melayani Tuhan. Dan karakter yang diubahkan oleh Roh Kudus. Ya, revival dimulai dari kita. Revival dimulai dari dalam. Menolak keinginan daging, menyalipkan nafsu, dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Karena revival dimulai bukan dari luar, tapi dimulai dari hati kita. Dari mematikan keinginan daging. Oke? Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Para pemain musik silakan maju ke depan. Haleluya. Kita nyanyikan sejauh timur dari barat. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Dengan segenap hati mari nyanyikan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Banyak anak muda hatinya murni, hatinya selalu digelisahkan oleh dosa. Hatinya selalu ingin berhenti berbuat dosa. Hatinya selalu gelisah setelah melakukan dosa. Tapi kejadian itu terus berulang. Sehingga akhirnya frustrasi. Kayaknya tidak mungkin berhenti berdosa. Firman Tuhan katakan, seperti anak yang hilang, pertobatan dimulai dari kesadaran, tapi juga dari rasa menyesal. Dan dengan rendah hati datang untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan.
Karena ketika tidak diakui dosa, dosa tetap dosa. Tapi ketika kita mengakuinya, maka Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Dan arah hidup kita berubah. Kita tinggalkan dosa. Kita bakar dosa. Kita musnahkan dosa. Dan tidak ada kesempatan lagi untuk berbalik kepada dosa. Malam ini adalah anugerah bagi kita. Karena kita mendengar kesempatan itu untuk kita mengaku dosa. Allah sudah berbicara yang membuat kita gelisah. Allah telah bekerja, Roh Kudus membimbing kita. Sehingga kita telah menyesal. Tetapi kita perlu melangkah untuk mengaku dosa. Nah, sore ini saya tidak mengundang kalian untuk maju ke depan. Tetapi saya mau kasih waktu 1 menit, 2 menit. Untuk kalian secara pribadi berurusan dengan Tuhan. Mengaku dosa. Mengaku dosa. Dan berbalik kepada Tuhan. Silakan secara pribadi berkata-kata kepada Tuhan. Dia tidak memandang hina hati yang hancur. Dia tidak memandang hina penyesalan kita. Kita pernah gagal, ya. Tapi Tuhan tidak memandang hina hati yang hancur. Haleluya. Bapa sudah lama menanti anaknya pulang. Bapak sudah lama menyediakan cincin, baju, sepatu. Bapak sudah lama menyediakan ruang yang luas di hatinya untuk menerima kembali anaknya. Karena dia sungguh mengasihi kita. Dia sungguh mengasihi kita.
tangan, sorak-sorai meriah untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Sore ini Tuhan kami percaya Roh-Mu memimpin kami. Kami mau hidup oleh Roh dan mematikan keinginan daging. Dan kami percaya Engkau memampukan kami. Kami mematahkan setiap roh pendakwa yang menuduh, mendakwa, menyalahkan kami. Tidak ada kuasa-Mu bagi kami. Hati nurani kami dikuduskan, diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus yang menyertai kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita percaya, katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan sekalian. Saya percaya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menguatkan hati kita semua, amin. Biarlah revival terjadi dalam hati dan hidup kita. Disampaikan juga terima kasih kepada Pak Pendeta Basuki yang pada malam hari ini telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita di depan Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Terdapat 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kasih gereja. Nanti untuk alur persembahan akan diberikan dari sebelah kiri, tengah, dan kanan sesuai dengan arahan dari para teman-teman para pelayan asar. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita angkat amplop persembahan kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh ajaib firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar melainkan pelaku firman-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami mau datang kepadamu, kami memberikan persembahan, biarlah Engkau memberkati setiap persembahan kami. Inilah doa dan permohonan syukur kami hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Jah Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Kau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Berkuasa Tuhan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Bagi jemaat Tuhan yang sudah memberi, saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama katakan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dialah yang perkasa, Dialah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal. Kau gunung batu kami Tuhan, batu keselamatanku. Sama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa
serukan nama Yesus. Sama-sama katakan. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi kita katakan. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk hanya karena nama Yesus. Amin. Pada nama itu, Yesus Tuhan segala raja. Sama-sama katakan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari lebih lagi buat Tuhan kita. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa di dalam namamu Yesus. Ada kemenangan di dalam namamu. Mari sama saya yang percaya serukan amin. Sungguh dahsyat Tuhan dalam setiap pujian kita, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada yang melayani dipersilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut.
Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GPI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GPI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi puji nama Tuhan, Shalom. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua yang hadir pada saat ini diberkati Tuhan. Izinkan menyampaikan beberapa tambahan penyampaian. Yang pertama, sekali lagi mewakili Ibu Gembala, Wakil Gembala GBI Oikumene mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Basuki yang telah menjadi berkat bagi kita semua yang hadir pada sore hari ini, diberkati Tuhan dalam pelayanan, dalam keluarga, dimanapun Tuhan percayakan untuk melayani. Biar Tuhan Yesus yang akan terus mengurapi. Yang berikutnya, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini di GBI Oikumene. Selamat datang dalam keluarga besar GBI Oikumene. Senang sekali sore hari ini boleh beribadah dengan Bapak Ibu Jemaat sekalian. Dan di samping kiri kanan Bapak Ibu Jemaat sekalian ada para pelayan asar yang membawa form selamat datang. Jadi bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, jangan ragu-ragu untuk diambil formnya. Nanti diisi dan setelah diisi, nanti setelah keluar dari gedung gereja boleh mengembalikan kepada pelayan asar dan akan ditukarkan dengan souvenir yang sudah disiapkan oleh gereja. Jadi jangan ragu-ragu, diambil formnya dan diisi, nanti ditukarkan dengan souvenir yang sudah disiapkan oleh gereja. Dan di tangan para pelayan asar juga mereka membawa form pokok doa. Jadi bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian yang ingin didoakan, apapun bentuk kerinduan Bapak Ibu Jemaat sekalian yang ingin didoakan, nanti diminta juga kepada para pelayan asar formnya, nanti setelah diisi dan dikembalikan juga kepada para pelayan asar, kami akan doakan di setiap hari Selasa dan Jumat di Menara Pondok Daud. Jadi jangan ragu-ragu juga diambil formnya. Yang berikutnya saya izin menyampaikan beberapa tambahan penyampaian. Untuk hari Senin, kita ada ibadah jaringan doa nasional di gereja kita di tempat ini pada pukul 10 pagi. Jadi saya harapkan semua kita yang tidak ada kesibukan, sama-sama kita hadir beribadah, berdoa untuk kota kita, untuk bangsa kita. Di tempat ini akan diadakan jaringan doa nasional pada pukul 10 pagi di tempat ini di gereja. Jadi saya mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk sama-sama kita hadir untuk berdoa bersama-sama di tempat ini. Yang berikutnya untuk hari Selasa kita ada mesbah keluarga di rumah keluarga Ibu Budi. Nanti untuk informasi mengenai tempatnya nanti boleh dipantau di Instagram atau kita akan sebarkan di grup. Jadi bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian yang belum bergabung dalam grup, boleh di-scan di depan kursi Bapak Ibu Jemaat sekalian, itu barcode-nya nanti akan dimasukkan ke dalam grup. Yang berikutnya hari Kamis ada syukuran di rumah Saudari Ikesi, itu pada jam 17.30, alamatnya itu ada di BTP Blok AA, Keindahan 5, nomor 261. Jadi IKC mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita semua hadir untuk beribadah, untuk ucapan syukur dari Saudari IKC. Dan dilanjutkan akan dilaksanakan hari Kamis juga gladi untuk ibadah Jumat Agung. Selanjutnya untuk Jumat Agung, hari Jumat, kita hanya mengadakan 2 kali ibadah. Jadi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk kita memperhatikan jadwal untuk ibadah. Jadi akan dilaksanakan hanya 2 kali, yaitu pada pukul 9 pagi dan jam 5 sore. Jadi untuk ibadah Jumat Agung hanya 2 kali, pada pukul 9 pagi dan jam 5 sore. Untuk hari Sabtu kita gladi seperti biasa untuk ibadah raya yang ketiga setengah 4 sore. Dan ibadah raya yang pertama akan dilaksanakan pada jam 7 malam. Yang berikutnya untuk ibadah minggu seperti biasa. Ibadah raya yang pertama jam 9 pagi, ibadah raya yang kedua setengah 5 sore, dan ibadah raya yang ketiga jam 7 malam. Setelah dari tempat ini juga nanti jangan buru-buru balik, kita makan bersama-sama, kita fellowship bersama-sama di bawah, nanti akan diarahkan oleh para pelayan asar. Yang terakhir dibawa juga teman-teman dari PMK, FK, FKG Unhas, mereka mencari dana, jadi mereka menjual kue itu harganya 20.000. Jadi saya percaya kita semua yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang murah hati. Kita mau sama-sama berpartisipasi membantu teman-teman dari PMK, FK, FKG Unhas. Mereka menjual bazar di bawah, kue itu harganya 20.000. Baik, demikian untuk pengumuman selama sepekan. Happy Sunday, God bless you. Puji nama Tuhan, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Segala pujian syukur bagimu.
Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Dengan imanmu, sambil angkat tangan kepada Tuhan kita. Katakan, Segala pujian syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. lebih lagi dengan imanmu katakan, Segala pujian syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sama-sama dengan iman, angkat tanganmu buat Tuhan kita. Sama-sama katakan, Segala pujian syukur bagimu, Yesus. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu Tuhan, menyembahmu. menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Memujimu, menyembahmu Tuhan. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi dengan imanmu, nyatakan, Memujimu, menyembahmu. berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang ajaib. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami memuji namamu sebab hanya Engkau Allah kami, Allah yang patut dipuji, Allah yang patut dimuliakan dan diagungkan. Inilah pujian yang kami naikkan kepadamu Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bisa berkumpul bersama dengan orang-orang percaya. Kami bisa beribadah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan di malam yang indah ini Tuhan, kami juga diingatkan oleh firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami untuk bagaimana kami bisa menikmati revival dengan mematikan kedagingan kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang telah kami baca, yang telah kami dengarkan Tuhan tidak terbuang begitu saja Tuhan, namun benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran kami dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami juga bersyukur Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan, Pak Basuki yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Bapak berkati Pak Basuki bersama keluarganya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanannya Tuhan, sehingga biarlah Pak Basuki semakin dipakai secara luar biasa lagi Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan dalam pelayanannya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan keluarganya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah segala kebutuhan Engkau yang menyiapkan, Engkau yang menyediakan segalanya Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap anak-anak muda yang pada sore hari ini Tuhan mau memberikan hati untuk melayani-Mu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan yang telah mereka berikan Tuhan. Pakai mereka lebih lagi Tuhan, sehingga mereka juga tidak hanya memberikan pelayanan saja Tuhan, namun mereka juga membangun hubungan mereka dengan-Mu Tuhan. Mereka memiliki keintiman dengan-Mu Tuhan, yang dimana mereka memiliki kedalaman
hubungan bersamamu Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu yang sudah hadir di saat ini Tuhan, baik di gereja maupun yang mengikuti ibadah melalui platform-platform digital yang ada Tuhan. Tuhan Yesus berkati, kami akan percaya Tuhan, bagaimana Engkau hadir di tempat ini, Engkau juga hadir di platform-platform digital yang ada. Kami akan percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas melalui apapun yang ada Tuhan, Engkau akan tetap hadir dan ada. Bagi mereka yang berbeban berat Tuhan, biarlah Engkau yang hadir, Engkau yang memberikan pemulihan jiwa bagi mereka, sehingga mereka bisa kembali ke jalan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Yesus memberkati pemerintahan pusat, bahkan pemerintahan daerah. Tuhan Yesus berkati semuanya Tuhan. Biarlah setiap orang-orang yang memimpin negara ini Tuhan bisa dengan hikmat-Mu, dengan kebijaksanaan-Mu memimpin, mengeluarkan keputusan-keputusan yang tepat dan benar Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang ditempatkan di pemerintahan Tuhan, biarlah mereka tetap berada pada jalan-Mu, mereka terus memiliki hikmat daripada-Mu dan tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang ada. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk GBI Oikumene. Tuhan Yesus berkati gereja ini, sehingga biarlah setiap kami yang berada di gereja ini Tuhan, kami belajar mau semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Kami mau mengenal Engkau semakin dalam lagi. Kami tidak hanya sekadar berjemaat, kami tidak hanya sekadar beribadah saja Tuhan, namun bagaimana kami mau terus memiliki hubungan relasi dengan-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja sekitar di Taman Andrea. Tuhan Yesus berkati juga Tuhan setiap pelayanan yang ada di gereja-gereja sekitar ini Tuhan, sehingga biarlah gereja-gereja ini Tuhan menuai jiwa bagi-Mu Tuhan. Bapa, kami juga mau bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk Ibu Gembala kami yang dimana Engkau tambahkan 1 tahun usia Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Gembala kami Tuhan, sehingga Ibu Gembala kami dalam masa tuanya tetap bersuka cita, ada damai sejahtera dalam hatinya, dan dalam masa tuanya Tuhan dia terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Akil Gembala kami, Pastor Esra Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya Tuhan, setiap visi misi yang Engkau berikan baginya Tuhan Yesus berkati, sehingga biarlah Pastor Esra sesuai dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu Tuhan dapat memimpin setiap kami anak-anak yang ditempatkan di gereja ini Tuhan dan dimentori oleh Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Kak Debbie juga Tuhan. Tuhan Yesus berkati Kak Debbie yang selalu mendampingi Pastor Esra Tuhan. Biarlah Kak Debbie selalu dilingkupi oleh Engkau Tuhan, terus diberikan hikmat. Begitu juga Dev Tuhan dalam tumbuh kembangnya. Tuhan Yesus berkati sehingga Dev menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pastor Peter bersama istrinya dan anak-anaknya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kebutuhan, setiap pergumulan mereka Tuhan. Kami akan mempercaya Tuhan Engkau akan selalu ada dan hadir bagi Pastor Peter Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap jemaat-Mu yang ada di sini, baik mereka yang sedang bergumul dalam pendidikannya, dalam pekerjaannya Tuhan, baik dan kesehatan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau memberkati, Engkau yang memulihkan setiap jemaat yang sedang sakit Tuhan. Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan hikmat bagi mereka, Engkau yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan lowongan pekerjaan Tuhan. Dan mereka yang dalam pendidikan Tuhan, Tuhan Yesus berkati sehingga biarlah mereka dapat menyelesaikan setiap pendidikan mereka dengan tepat waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan, dan kami akan tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan saksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini,
dan melakukan dengan setia segala perintah yang sudah disampaikannya kepadamu melalui firman Tuhan yang diberitakan pada hari ini. Maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau sepanjang umur kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar dan pada waktu engkau masuk. Dan ketahuilah, setiap persoalan, tantangan yang datang di dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi untuk membuat engkau menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Pribadi yang tangguh di dalam dunia ini. Di tempat pekerjaanmu engkau menjadi garam bagi dunia, memberikan pengaruh. Di tempat pergaulanmu engkau akan menjadi terang dan bersinar untuk memberikan dampak bahwa Yesus adalah hidup melalui setiap perkataan dan perbuatanmu. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan duduk mengambil waktu saat teduh sejenak.